Shalom dan selamat sahabat kepada kita semuanya, kepada semua saudara yang menyaksikan dari mana saja. Dan senang sekali sahabat, hari ini kita akan kembali mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sahabat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 ya, pelajaran yang ke-8. Dan sahabat, hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Fortin Sagala. Selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Om Pesten, selamat sahabat pemirsa sekalian. Ya, baik, seperti yang saya katakan bahwa kita sekarang memasuki pelajaran yang ke-8 dari rangkaian sekolah sahabat kita di sepanjang Triwulan ini dengan judul besar pelajaran iman daripada Yosua, dari Yosua. Baik Pendeta, saya langsung bertanya Pendeta. Ya. Judulnya Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Sebelum kita spesifik ke dalam, kenapa mereka berdua bisa disebutkan raksasa iman? Silakan Pak Pendeta. Itu karena ada sesuatu yang ada sesuatu yang berbeda ya, yang mereka lakukan dari orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka, gitu ya. Artinya kalau sudah bicara tentang raksasa, ya itu kan identik dengan besar gitu ya, wah betul, gitu ya. Betul. Nah, kenapa disebut mereka ini adalah raksasa iman? Berarti ada sesuatu yang besar ya, dalam hal keimanan tentunya yang mereka miliki gitu. Iya. Betul ya, raksasa iman pasti ada yang berbeda sehingga disebutkan raksasa. Oke, saya senang di pembukaannya ini Pendeta. Dikatakan langsung begini, setiap orang tua tahu bahwa anak-anak mereka belajar dari contoh. Ini menarik ya. Terus di paragraf kedua, sejak lahir manusia dibentuk oleh kekuatan contoh. Nah, ini ternyata pembukaannya cukup unik buat saya Pendeta. Habis judulnya raksasa iman, Yosua dan Kaleb, dibuka dengan contoh ya. Saya hubungkan lagi dengan ayat intinya ya. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, pertanyaannya lagi Pendeta, kira-kira siapa yang menjadi contoh dan siapa yang harus melihat contoh ini dari pelajaran kita ini Pendeta? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat tadi di di pelajaran sahabat petang itu ya. Itu bicara tentang raksasa iman, lalu dia masuk ke masalah contoh ya, mencontoh gitu ya. Jadi memang seseorang ya, contoh seperti Yosua dan Kaleb ya, mereka disebut dengan raksasa iman. Tapi kenapa mereka bisa menjadi raksasa iman dengan apa yang mereka buat? Nah, pelajaran kita bilang alamiahnya manusia ketika dia lahir dan ketika dia akan melakukan tahapan-tahapan dalam perjalanan kehidupan ini ya, dia mulai berjalan, dia mulai berbicara ya, dia mulai melakukan sesuatu, itu kan dengan melihat. Betul. Jadi hal besar yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb itu dimulai dari ketika dia mencontoh ya, melihat dari sejak dasar, dari sejak awal yang terus berkembang sehingga ketika kebiasaan itu dipupuk, maka ketika mereka menjadi raksasa bisa saja di lain sisi mereka akan menjadi raksasa iman ya. Ada raksasa kejahatan ya. Kalau yang mereka lihat dari sejak kecil itu adalah hal-hal yang jahat gitu ya. Mereka menjadi terkenal karena kejahatannya gitu ya. Saya pikir banyak contoh-contoh di dunia ini. Saya punya buku itu Pak Besten di rumah, 100 diktator dunia. Nah, ini kan bukan hal yang baik itu. Ketika disebut diktator itu konotasinya sudah langsung negatif gitu ya. Nah, tapi kenapa mereka disebut 100 diktator dunia? Ya, berarti ada hal-hal yang memang di luar yang diharapkan normalnya manusia yang mereka lakukan sehingga mereka dikenal sebagai diktator dunia gitu ya, raksasa. Nah, itu semua dimulai dari melihat contoh. Ya, contoh tadi. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini Joshua dan Kaleb. Ya, dalam pelajaran kita ini kita diarahkan untuk cobalah kita melihat itu ya. Kehidupan Joshua dan Kaleb. Walaupun nanti akan diarahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa lebih daripada hanya sekedar Joshua dan Kaleb. Kita harus memandang kepada contoh iman yang sejati ya. Yaitu Allah yang juga disembah oleh Joshua dan Kaleb gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Artinya Joshua dan Kaleb ini ketika saat ini ya, di dalam pelajaran kita atau di masa mereka hidup, dia menjadi seorang raksasa iman dan juga menjadi contoh untuk kepada bangsa Israel. Dan ternyata mereka juga mencontoh orang sebelumnya ya, bisa jadi mencontoh Musa atau bahkan mencontoh daripada Tuhan itu sendiri ketika Tuhan memimpin bangsa Israel.
Oke, kita masuk ke pelajaran kita pendeta di hari Minggu yang judulnya kesetiaan. Ternyata ini berbicara mengenai Kaleb ya. Nama Kaleb berasal dari kata Ibrani keleb atau anjing yang muncul dalam Perjanjian Lama dan selalu dalam konteks negatif, tapi memiliki arti yang lain. Kaleb digunakan dalam surat-surat di luar Alkitab dan nyanyian pujian untuk mengekspresikan keberanian, gigih, dan kesetiaan seorang hamba kepada tuannya. Dalam hal ini Kaleb setia sesuai namanya, menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Wah, jadi memang kalau kita mau bilang sebagai raksasa iman dan sebagai contoh kepada bangsa Israel, dari satu paragraf ini saja sudah kita bisa lihat ya bagaimana perannya Kaleb itu sendiri ya. Dan dia ketika dia setia pada Tuhan, maka itu menjadi contoh yang baik kepada bangsa Israel. Lalu kalau kita berbicara mengenai kesetiaan Kaleb, pendeta, kira-kira kisah apa sih yang bisa menunjukkan kepada kita semua khusus sahabat ini kesetiaan Kaleb yang membawa dia menjadi seorang raksasa iman itu sendiri, pendeta? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin seandainya kita bisa komunikasi interaktif ya dengan dengan pemirsa ya yang menyaksikan siaran ini. Kita akan bertanya sebenarnya, kan? Pernah nggak ya mendengar nama-nama berikut, contohnya Safat, gitu ya, Igal, gitu ya. Ini di dalam Alkitab ya, bukan di negara kita ini atau di mana-mana gitu ya, tapi di Alkitab gitu, Alkitab yang hari-hari kita baca. Pernah nggak dengar nama-nama itu gitu ya, Safat, Igal, Palti, gitu ya, Gadi, ya, dan beberapa nama lain yang dicatatkan dalam buku kita ini. Saya pun ketika membaca pelajaran ini rasanya baru ini membaca nama itu gitu ya. Nama yang lain ini ya. Walaupun sudah berulang kali kita baca Alkitab, tapi karena ya panjangnya bacaan itu, ya bisa saja kita sudah pernah baca tapi lupa terlewatkan gitu. Nah, ketika belajar pelajaran sekolah sahabat ini, saya kembali membaca nama-nama ini dituliskan oleh penulis pelajaran ini ya, nama-nama ini. Lalu saya ikuti, oh iya betul ya. Ternyata nama-nama yang saya sebutkan tadi yang kita hampir tidak pernah ingat sama sekali, mereka adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yosua dan Kaleb. Tapi kenapa hanya nama Yosua dan Kaleb saja yang selalu muncul ya, seperti booming mereka nama-nama mereka ini ya, Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb. Pelajaran kita hari Minggu judulnya memberikan sebuah jawaban. Kenapa nama Yosua dan Kaleb selalu yang muncul dalam setiap catatan sejarah perjalanan bangsa Israel sampai tiba di tanah Kanaan? Jawabannya adalah kesetiaan mereka. Ya, kesetiaan mereka. Nah, di mana unsur kesetiaannya? Ya, ketika kita berbicara nama-nama yang hampir kita tidak kenal tadi itu, ya, dihubungkan dengan kesetiaan, maka didapati nama-nama tadi itu adalah 10 dari 12 nama yang dipilih oleh bangsa Israel yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ya kan? Kita tahu ceritanya bagaimana. Setelah mereka 40 hari itu dalam perjalanan itu dan pengintaian itu, mereka pulang 10 orang, itulah nama-nama yang tidak terkenal tadi itu, yang hampir terabaikan dan terlupakan itu. Mereka menyampaikan kabar-kabar, betul memang tanah itu subur gitu ya, makmur gitu, bagus. Tapi disertai dengan kalimat-kalimat yang membuat resah dan gelisah, membuat kalimat-kalimat takut ya, sehingga menjadi tawar hati ya, membuat hilang niat ya untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan itulah informasi yang menunjukkan bahwa kekuatan kita tidak sanggup, dan seolah-olah Allah yang telah menuntun mereka sampai tiba di tempat itu tidak sanggup menolong mereka. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Ya, berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Kita baca dalam kitab Yosua bagaimana dia menenteramkan hati bangsa itu. Ya, Yosua dan Kaleb mengatakan tidak. Dengan pertolongan Tuhan. Ya, betul memang mereka keturunan raksasa besar-besar, kita seperti belalang, ya, mereka juga pemakan manusia, kejam, tapi dengan pertolongan Tuhan kita sanggup untuk mengalahkan akan kota itu. Nah, kenapa Yosua dan Kaleb ya? Kenapa Yosua dan Kaleb? Penekanannya kepada Kaleb karena disebutkan di sini Kaleb sepertinya dengan Joshua lebih tua Kaleb gitu ya. Iya, secara umur ya. Secara umur ya, sehingga dia menjadi juru bicara gitu. Biasa ya yang paling tua itu disuruh jadi juru bicara gitu ya. Suruh maju keduluan. Kenapa? Ya, karena Joshua dan Kaleb berani mengatakan meskipun itu benar informasi itu orangnya besar-besar, beringas dan lain sebagainya, tapi dengan pertolongan Tuhan kita sanggup untuk memasukinya. Kenapa Kaleb khususnya ya berani mengatakan itu? Karena dia tahu siapa Allahnya. Betul.
Inilah bukti kesetiaan Joshua dan Kaleb kepada Tuhan. Dia pegang teguh janjinya. Karena Tuhan yang menjanjikan. Sejauh ini Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sejauh ini ya, Joshua dan Kaleb melihat, dalam pelajaran kita dikatakan Joshua dan Kaleb masa kanak-kanak mereka itu hidup dalam masa perbudakan di tanah Ya, Mesir. betul. Ya kan? Masa remaja mereka melihat bagaimana tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di padang gurun, padang belantara itu. Ketika mereka keluar dari dari tanah Mesir itu ya, mereka adalah saksi mata. Ya. Bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, bagaimana pemberontakan orang-orang yang satu grup dengan dia keluar dari sana ya. Bahkan mereka juga saksi mata bagaimana Tuhan menghukum mereka karena pelanggaran mereka, kekerasan hati mereka. Tapi mereka juga saksi mata bagaimana Tuhan memberikan kemenangan ketika mereka setia kepada Tuhan. Melihat ini, Joshua dan Kaleb menyatakan kesetiaannya untuk terus mengikut Tuhan. Termasuk dalam menyatakan sikap, menyampaikan laporan bahwa benar mereka adalah keturunan raksasa. Besar-besar, tinggi besar. Mereka ganas orangnya. Ya, mereka kejam orangnya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita sanggup untuk memasukinya. Ya, kesetiaan Joshua dan Kaleb dalam mengikut Tuhan tidak membuat dia gentar meskipun dalam menyatakan kebenaran dia diperhadapkan kepada ancaman nyawa. Karena mereka hampir dilempar pakai batu kan. Betul. Kita bunuh aja nih orang ini. Enak betul kalian. 10 orang bilang nggak bisa kok kita masukin, tidak mungkin, mustahil. Kok kalian 2 mau bilang ini? Ya, mungkin ini juga salah satu pelajaran lain ya Pak Besten ya. Ternyata tidak selalu suara terbanyak itu. Betul. Gitu ya. Belum tentu suara terbanyak itu betul ya. Perlu pengkajian ya. Ternyata dalam kisah ini justru yang minoritas ya, yang benar ya. Maka sebagai seorang pemimpin memang kita perlu seperti Joshua dan Kaleb, nanti dicontohkan. Joshua dan Kaleb pada akhirnya ketika dia memimpin, dia mengambil sebuah keputusan atas perenungan diri yang sangat dalam dengan Tuhannya gitu. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi memang luar biasa ya Kaleb, Joshua dan khususnya Kaleb ya di kisah ini ya. Dan memang sesuai juga dengan namanya ya. Dia setia dan dia berani ya, walaupun dia berbeda dengan utusan yang lain, tapi dia berani menyatakan bahwa ya kita siap untuk masuk ke dalam tanah Kanaan itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut lagi mengenai kisah Kaleb ini. Ketika dia diberkati dengan tanah yang sudah dijanjikan, ini luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia berani meminta kepada Tuhan tanah untuk dia ya. Luar biasa ini, artinya kalau menjadi buat pelajaran pribadi saya, ya kita juga ternyata didapat contoh untuk berani minta kepada Tuhan ya. Dan memang dalam hal ini dia berani minta kepada Tuhan karena memang dia sudah setia kepada Tuhan, sudah banyak hal yang dia lakukan, maka dia pun dijanjikan tanah di perbukitan ya, kalau di pelajaran kita ya, tanah di perbukitan. Dan kalau kita baca ini sudah dijanjikan kedua kalinya ya, akhirnya diberikan oleh Yosua pada saat itu. Nah, sekarang pertanyaan Pendeta, apakah kita zaman sekarang ya dengan contoh seperti Kaleb ini, apakah kita juga punya hak ya secara tanda kutip meminta kepada Tuhan sesuatu? Ini saya bisa katakan sesuatu yang spesial ini. Dengan misalnya dengan iman kita yang sudah besar. Gimana Pendeta? Ya, belajar dari pengalaman Kaleb ya. Belajar dari pengalaman Kaleb. Apa yang menjadi rahasia ya kan? Permintaan Kaleb itu dipenuhi gitu ya. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Kaleb ya, setelah mereka memasuki tanah perjanjian itu, ya, dia meminta satu bagian, ya, yang dia minta itu, ini juga adalah pelajaran lain sebagai seorang pemimpin. Dia meminta bagian tanah perjanjian itu bukan yang pertama, Pak Weston. Jadi dia nggak bilang, kan saya ini dari generasi pertama yang masuk ke sini. Ya, wajarlah kalau saya yang pertama memilih ya kan. Ingat peristiwa Abraham dan Lot. Lot dikasih pilihan dulu. Itu dia, ya kan. Artinya orang-orang ya, pemimpin-pemimpin dan orang-orang tua-tua yang memiliki kepercayaan dan komitmen sepenuh hati ya dalam mengikut Tuhan, maka dia akan selalu memberikan prioritas pertama itu kepada sesamanya.
bukan kepada dirinya. Ya, ya, ya. Itu. Coba kita lihat apa yang diminta oleh Kaleb di sini. Dia meminta dari perbukitan. Ya kan? Dia minta dari perbukitan. Serahkan sama aku itu katanya. Dan di tempat itu, tempat berdiamnya keturunan-keturunan raksasa. Gitu. Dia meminta sebuah tempat, nanti kalau kita baca pelajaran kita secara keseluruhan, Yosua dan Kaleb pada akhirnya setelah semua bangsa itu, suku-suku bangsa Israel itu mendapatkan bagian, barulah terakhir mereka diberikan kesempatan atau diberikan hak untuk memilih tempat. Dan kita melihat nanti dalam perjalanan kehidupan Yosua dan Kaleb, yang mereka minta itu bukanlah seperti yang diminta oleh Lot. Ya. Gitu ya. Bukan di kota besar. Bukan di kota besar yang memang seperti bahasa dari tanah Kanan itu ya, berlimpah susu dan madunya gitu ya. Gitu. Yang tanpa bekerja bisa dia panen, enggak. Ya, dia minta memang yang menurut manusia pada umumnya itu adalah daerah yang sulit untuk ditaklukkan gitu. Betul. Dia minta itu gitu. Kalau kita mikir gini ya, ini kurang kerjaan sih ini orang ini gitu ya. Ada yang bagus kok malah milih ke sana gitu ya kan. Apa sih yang bisa dapat di sana gitu ya kan. Daerah perbukitan, orangnya tinggi-tinggi besar, keturunan raksasa gitu kan. Kok masih mau cari celaka gitu ya kan. Mungkin orang berpikir di usia Kaleb 85 tahun pada saat peristiwa ini terjadi, mungkin orang pikir, oh yalah sudah uzur sih dia memang dia gitu ya, untuk ngolok gitu ya kan. Sudah uzur sih dia memang ya nggak apa-apalah. Toh juga nanti kalau dia mati kan ya sudah umur juga gitu ya. Tapi justru di usia tua 85 tahun masih dia meminta dari perbukitan, dia bilang apa? Kekuatanku masih sama seperti 40 tahun lalu ketika Musa suruh aku memasuki negeri ini gitu ya. Jadi apa yang menjadi rahasianya adalah ketika dia dengan sepenuh hati mengingat kepada janji Tuhan. Sepenuh hati mengikut Tuhan, dan atas sepenuh hati itu pula dia menuntut janji itu. Karena dia tahu Tuhan tidak akan mungkin mempermalukan dia. Dan apa hasilnya? Benar. Ya, Tuhan memberikan daerah perbukitan itu ke dalam genggaman Kaleb. Ya kan? Kenapa? Secara manusia nggak mungkin dong dia bisa selesaikan itu gitu ya. Tapi Tuhan telah berjanji. Jika kamu sungguh-sungguh mengikuti teladanku, kamu sungguh-sungguh setia kepadaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Betul, Tuhan meminta kita melakukan untuk mendapatkan janji Tuhan. Tuhan meminta kita juga melakukan bagian kita. Ya kan? Dan Kaleb sesuai dengan usianya, tenaganya, upaya, dia kerjakan itu, dia kejar itu. Ya, selebihnya Tuhan yang memberikan kemenangan sehingga daerah perbukitan itu menjadi miliknya. Ya, itu saya pikir salah satu hal ya, kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin ya pada saat ini, itu sangat mungkin. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan semua peristiwa-peristiwa yang dicatatkan untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Artinya salah satunya adalah ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati seperti Joshua dan Kaleb, ketika kita mengikat terus perjanjian kita, janji setia kita dengan Tuhan seperti Joshua dan Kaleb, ya apapun yang dianggap manusia mustahil untuk diraih, Tuhan akan sanggup berikan itu kepada kita. Gitu. Amin, amin. Luar biasa ya. Jadi memang Kaleb ini ya sesuai dengan judul kita ya, raksasa iman, artinya dia melakukan apa yang menjadi bagian dia, Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk Kaleb itu sendiri. Nah, berikutnya pendeta kita akan membahas mengenai anak dari Kaleb itu sendiri ya. Nah, ini dia. Jadi ini di pelajaran berikutnya memang sangat berhubungan dengan pembukaan di Sahabat Petang, bagaimana seseorang bisa menjadi pimpin contoh kepada anak-anaknya, dan itu terjadi kepada anaknya Kaleb itu sendiri ya, Aksa. Aksa di mana dia menikah dengan salah satu jagoannya Israel juga ini ya, Otniel ya, karena pahlawan perang. Lalu dia meminta untuk mendapatkan tanah yang dekat-dekat juga dengan rumah Kaleb ini ya. Nah, yang menarik pendeta, di pelajaran hari Selasa ini di bawahnya dihubungkan dengan kisah Lukas 18 ayat 1-5. Kalau kita baca itu mengenai ibu janda dengan hakim yang jahat. Nah, kira-kira pendeta apa hubungan antara kisah di bawah ini dengan kisah daripada Aksa dan Kaleb serta Otniel ini pendeta? Silakan pendeta. Judulnya adalah kekuatan teladan. Ya. Ya kan, kekuatan teladan. Nah, kita melihat ceritanya
ketika mereka tiba di tanah perjanjian itu, ya, lalu Kaleb mengatakan, siapa yang bisa menaklukkan ya ini daerah ini, maka aku akan memberikan anakku ya menjadi istrinya gitu ya, Aksa. Ya, lalu datanglah Otniel. Ya, jadi kan Otniel ini kan sebenarnya anak saudara dari Kaleb gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi Kalau kita bapak baca mereka dia. kakak beradik gitu Kalau ya. baca Jadi si Alkitab begitu dia, Otniel betul. dengan Aksa ini kan bapak mereka kakak beradik Iya, gitu ya iya. kan. Gitu. Jadi ponakan ya, Ponakan. ponakan Kaleb gitu. Nah, tapi dialah yang berani gitu ya. Iya, Dia yang berani. iya, Nah, setelah itu terjadi, apa yang selanjutnya dilakukan mereka? Nah, Aksa meminta kepada Kaleb. Ya kan? Terima kasih Bapak, maksudnya Bapak sudah kasih kami ini lahan ini gitu. Tapi ini gersang. Kami butuh air ya untuk kami dapat mengolah tanah ini supaya dia subur dan menghasilkan lah begitu ya, karena kehidupan mereka kan dari pertanian gitu ya. Iya, iya, iya. Lalu Kaleb dia mengatakan, ya silahkan kalau kamu bisa ambil daerah sana dan daerah sana, ya silahkan. Di situ adalah Iya, iya. daerah-daerah yang penuh dengan mata air, sehingga kamu bisa nanti menggunakan air itu untuk memenuhi kebutuhan kalian di daerah yang kalian sudah dapatkan itu. Nah, kembali untuk mendapatkan dua tempat ya di mana mata air itu ada, itu harus ditaklukkan. Ya, itu harus ditaklukkan dengan kekuatan peperangan. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi kekuatan teladan di sini? Aksa melihat bagaimana ayahnya Kaleb. Kan? Dia Dia membawa diri kepada sebuah tantangan gitu ya, untuk mendapatkan sebuah tempat dengan perjuangan, dengan mengandalkan Tuhan tentunya. Aksa melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia mencontoh dan mengikut itu. Dia ikuti teladan itu. Dan dia akhirnya mendapatkan tempat itu. Pelajaran kita mengatakan, berikanlah kepadaku daerah perbukitan ini. Aksa yang didorong oleh suaminya menunjukkan iman dan tekad yang sama seperti yang ditunjukkan oleh ayahnya ketika meminta daerah perbukitan itu. Ya kan? Jadi iman dan tekad. Ya, iman itu adalah kesetiaan kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Tekad itu adalah usaha dia sebagai manusia yang dia bisa lakukan. Itulah sebabnya dikatakan perpaduan usaha antara Allah dan manusia, itulah yang akan memberikan keberhasilan dalam hidup ini. Dan Aksa melakukan itu dan dia mendapatkannya. Hubungannya dengan ibu janda dalam kitab Lukas pasal 18. Kita mengetahui bagaimana ceritanya bahwa ibu janda ini tidak dipandang. Ya kan? Tapi ketika dia memiliki sebuah pergumulan, dia memohon agar kiranya hakim di daerah dia itu boleh membela haknya. Tapi sayangnya hakim itulah hakim yang tidak benar, ya, yang jahat, yang korup gitu ya. Nah, kisah ini menceritakan bagaimana ibu janda ini, ya, dengan kegigihannya, ya, dengan keyakinannya, ya, dengan kepercayaannya, dengan segala kekuatannya, dia terus meminta. Ya, hingga pada akhirnya hakim yang jahat itu berpikir, wah, ini jadi mengganggu pikiran saya ini orang satu ini ya. Datang terus ya. Kita bangun sudah ada dia, ya kan? Kita pergi kemana-mana pulang sudah ada dia. Ini jadi mengganggu nih. Akhirnya dia memutuskan untuk memenangkan perkara janda itu. Apa hubungannya dengan pelajaran kekuatan teladan? Ya, bahwa seorang ibu janda ini, ya, dengan keyakinan melakukan ya apa yang seharusnya dia lakukan dengan kegigihan, ya, dengan keyakinan, dengan kegigihan, dengan keuletan terus-menerus tanpa putus asa. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya kan? Maka Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena bagian Tuhanlah yang menjamah hati hakim yang tidak baik itu. Tapi ibu janda itu melakukan apa yang menjadi bagiannya. Aksa, Kaleb melakukan apa yang menjadi bagiannya. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagian Tuhan. Pelajarannya bagi kita adalah ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman, tekad seperti ibu janda itu, memiliki tekad, pokoknya harus saya jumpai, pokoknya harus saya sampaikan, pokoknya harus saya ketemu dengan dia. Ya, akhirnya hakim itu memberikan. Nah, di dalam perumpamaan itu ditutup dengan kalimat, kalau orang yang tidak takut akan Tuhan pada akhirnya memberikan apa kebutuhan ibu janda itu, apalagi Bapamu yang di sorga, ya kan, yang baik, tentu akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu gitu. Amin. Ya, artinya
kalau saya melihat dari dua kisah ini, baik daripada Aksa maupun janda ataupun pada Kaleb sendiri, itu semua dibarengi dan kesetiaan mereka pada Tuhan Iya, ya. iya. Nggak hanya sekedar kita mau minta, padahal kita pun dengan Tuhan nggak setia, nggak bisa Dan juga. kegigihan ya. Kegigihannya, betul. Jadi memang semuanya berperan di situ. Berikutnya, kita sudah pelajari mengenai Kaleb dan juga anaknya. Sekarang kita kembali kepada Yosua ini. Ini memang contoh yang luar biasa ya pendeta. Ya. Karena judulnya pahlawan yang rendah hati. Ya tadi kita sudah sempat bahas bagaimana Kaleb juga mendapatkan janji daripada Tuhan tanah di perbukitan. Ini kalau Yosua ini ketika pembagian tanah dia yang paling terakhir. Ya. Ini luar biasa ya. Ya. Bagaimana seorang pemimpin yang rendah hati merelakan semua bangsa-bangsanya sudah memilih di mana mereka mau, akhirnya terakhirlah dia mendapatkan tanah yang akhirnya dia tempati. Bahkan yang menarik ya kalau kita baca memang di Alkitab kita di Yosua 19 ayat 49 sampai 51 memang tanah ini memang tanah yang mau dia usahakan dan kerja keras. Iya, Jadi iya. luar biasa ya si Yosua ini. Nah, dari kisah ini pendeta, apa yang bisa menjadi pelajaran buat kita dari seorang Yosua yang rendah hati, yang mau merelakan semua bangsa dulu deh mendapat sayang belakangan, tapi tetap ternyata berkat Tuhan ada pada Yosua. Apa pendeta? Ya, baik. Makasih. Kalau sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari ya, ibadah contohnya, ibadah. Pada umumnya ya, khususnya kita bicara di tempat kita lah ya, gak usah di tempat orang ya. Ya. Di daerah kita inilah, di tempat kita di mana kita berada saat ini. Pada umumnya semua gereja itu habis ibadah itu ada potluck gitu. Ya. Jangan coba bagian terakhir. Sudah kosong dia. Kalau Anda mempersilahkan semua anggota ya dan teman-teman kerabat-kerabat, ya mungkin bukan sengaja gitu ya, mungkin bukan dengan sengaja, mungkin ada keterbatasan makanan juga gitu ya. Tapi sering sekali yang paling belakang itu ya tinggal bumbu-bumbunya ya, tinggal remah-remahnya, kuah-kuahnya gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Padahal beberapa ada yang 2-3 jenis menu ya di dalam piring gitu ya. Tapi itulah realita kehidupan kita. Tapi Joshua menunjukkan bagaimana roh seorang pemimpin yang sejati. Gitu ya. Dalam pembagian tanah itu dia serahkan dulu semua kepada suku-suku Israel itu. Nanti dia terakhir. Yang dia pilih itu adalah Timnat Serah. Nah, dibahas dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Dari kata tempat itu saja sudah dapat diketahui bahwa tanah itu adalah tanah yang sisa. Itu ya. Iya betul. Itu tanah yang sisa. Coba bayangkan itu. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Dia seorang pemimpin besar. Dia seorang panglima perang. Ya. Dia ya boleh dikata dia ini orang nomor 1 lah pada saat itu. Ya kan? Tapi dalam proses pembagian ya jatah dia justru memilih dari yang sisa. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu saudara-saudari ya suatu ketika atau suatu saat pernah mengalami ya, dan jika ada suatu saat pengalaman seperti itu kita mendapatkan bagian-bagian yang sisa, jangan berkecil hati gitu ya. Karena Yosua pernah mengalaminya gitu ya. Gitu. Yosua pernah mengalaminya ya. Jadi dia tidak menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin. Biasanya kan selalu ayolah silakanlah Bapak pimpinan dulu yang pertama. Gitu ya. Bapak pimpinan yang pertama dulu. Orang daerah. Orang daerah dulu, gitu ya. Pendeta dulu lah, pendeta gitu ya. Ketua-ketua jemaat dulu gitu ya. Anggota majelis dulu gitu. Nah, Joshua menunjukkan bagaimana roh sebagai seorang pemimpin yang sejati adalah mereka yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Itulah yang terjadi. Ya kan? Karena hanya dengan demikianlah maka nama mereka layak untuk dikenang. Iya kan? Joshua dan Kaleb. Ingat tadi 10 nama itu nggak ada orang yang ingat itu kan? Nggak ada orang yang ingat nama itu. Ini ya, udah lupa saya tadi. Udah lupa. Iya kan? Tapi ketika orang-orang yang dengan setia mengingat janji Tuhan, setia mengikut perintah Tuhan, kemudian dia adalah orang-orang yang memiliki komitmen dalam hidupnya, melakukan yang terbaik dengan pertolongan Tuhan, dia akan dikenang untuk selamanya. Meskipun Joshua dan Kaleb, khususnya Joshua mendapatkan pembagian tanah dari yang sisa, tapi bukan berarti membuat harga dirinya menjadi lebih rendah. Itu justru membuat orang lebih takut dan sungkan kepada dia. Dan tanah yang dia pilih itu bukan tanah yang subur, ya tanah yang dia harus olah dulu lagi, ya kan?
Dia bilang itu dia bukan tipe orang yang waduh udahlah sudah layak ini pensiun ya gitu. Sudah memimpin bangsa ini, saya sudah tiba di sini. Oke lah, sudah layaknya saya sekarang ini hanya menikmati masa pensiun. Kasihlah kepadaku tanah yang subur ya, yang biar cuma duduk-duduk, lempar-lempar sedikit bisa tumbuh tanaman-tanaman gitu ya, yang tidak perlu tidak perlu mengeluarkan energi yang berat ya. Sudah pensiun loh, sudah tua, kasihan gitu loh. Iya kan? Sudah banyak pengalaman terjadi, kita ini mau dibunuh, ya kita dalam peperangan. Ya wajar lah ya di masa-masa pensiun menikmati masa-masa pensiun. Tapi Joshua dia tidak berpikir begitu. Ya pensiun sih pensiun gitu ya kan. Tapi apa yang bisa saya kerjakan, saya akan terus kerjakan. Nah, yang menarik Pak Besten dari pelajaran kita di hari Rabu ini. Dia tidak hanya menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengizinkan bangsa itu memilih yang pertama, dia yang terakhir. Bahkan dari yang terakhir dia pun memilih adalah bagian-bagian yang tersisa. Dari bagian-bagian yang tersisa itu pun bukan yang paling subur. Ya kan? Sesuatu tanah yang dia masih harus kerjakan dengan tenaganya. Karena dia bukan tipe pemimpin yang suka santai-santai mengisi masa pensiun gitu ya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia adalah tipe seorang yang pekerja gitu ya. Pekerja keras. Dan yang menarik adalah dia memilih tempat itu ya, Timnat Serah itu dekat dengan Silo. Kalau kita berbicara Silo, ini adalah satu daerah di mana daerah ini dikhususkan untuk tempat persekutuan dengan Tuhan, di mana Mesbah, Ka'bah itu berdiri. Nah, poin apa yang bisa kita dapatkan dari pilihan Joshua dalam memilih tempat dekat dengan Silo? Makna rohani yang bisa kita dapatkan, pelajaran aplikasi yang bisa kita dapatkan adalah Joshua hingga pada masa tuanya, dia selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Nggak bisa dia bohong itu nikmat yang dia sudah terima dari Tuhan sepanjang umur hidupnya. Berapa kali dia bebas dari kematian, kan berapa kali dia berperang. Bisa saja dia mati di sana, tapi dia ingat bagaimana Tuhan sangat mengasihi dia. Dia memilih dekat dengan rumah Tuhan. Sehingga benar apa yang dikatakan Mazmur pasal 27 ya kan? Satu hal yang kuminta dari Tuhan, itulah yang akan kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Inilah pahlawan yang rendah hati itu. Ya kan? Dia selalu mengedepankan orang lain, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Dan dia selalu mencari Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ya, di sepanjang umur kehidupannya. Pemimpin yang rendah hati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah mempelajari dan kita sudah meyakini bahwa kenapa Yosua Kaleb bisa dikatakan sebagai raksasa iman, ya karena kesetiaan mereka, kegigihan mereka, keberanian mereka, bahkan mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan dan selalu mengutamakan Tuhan ya, baik Yosua dan juga Kaleb. Nah, sekarang Pendeta sebagai kesimpulan juga yang berhubungan juga di pelajaran hari Kamis, ketika kita sudah mempelajari bagaimana dua tokoh yang luar biasa ini dan tentunya mereka menjadi contoh untuk kita. Nah sekarang bagaimana kita dapat membuat kepada diri kita perubahan yang bisa mantap seperti layaknya Joshua dan Kaleb ini. Karena di sini judulnya diubah oleh kontemplasi. Sekaligus kesimpulan Pendeta. Oke, baik, terima kasih ya. Diubah oleh kontemplasi. Kontemplasi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang merenung, merefleksikan diri, ya apa namanya, ya merenungkan perjalanan hidup, merefleksikan diri, memahami sedalam-dalamnya makna hidup sebelum dia bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu ya. Jadi diharapkan dengan melihat, dengan mempelajari, dengan mendengar ya kehidupan raksasa-raksasa iman ini, Yosua dan Kaleb. Ya, dengan merenungkan kehidupan mereka, diharapkan kita diubahkan. Gitu ya kan? Diharapkan kita diubahkan. Di sini katakan ada seorang ahli saraf ya, Marco Iacoboni ya. Dia mengatakan bahwa dia meneliti fungsi neuron cermin. Jadi neuron cermin ini adalah sebuah sel yang ada dalam pikiran kita yang mencoba untuk memahami tindakan. Jadi kalau kita melihat orang tertawa,
lalu kita ikut tertawa, memperagakan seperti yang dilakukan oleh orang itu secara spontan, itu yang dapat melakukan itu sehingga kita tertawa adalah itu tadi yang disebut dengan sirkuit sel neuron cermin. Ya, jadi ketika kita melihat orang tertawa, kita menjadi tertawa. Iya, Ketika kita memeluk seseorang, kita menjadi gembira bersama-sama. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting kita ketahui yang ada dalam kehidupan kita. Iya, iya. Itu sebabnya ada sebuah kalimat yang mengatakan dengan memandang kita akan diubahkan. Iya. Ya kan? Dengan memandang, melihat, mendengar kisah tentang raksasa-raksasa iman, diharapkan kita diubahkan. Ya, pelajaran kita mengatakan, ya, kebaikan, kasih bagi sesama, ya, yang kita lihat yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya, itu ketika kita lihat maka itu akan bisa tertular kepada kita. Ya, itu sebabnya pelajaran kita mengatakan dalam Roma pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 itu ada diberitahukan kepada kita dua proses yang dapat membuat kita apakah kita menjadi serupa dengan dunia ini atau kita akan berubah. Ya kan? Maka sebagai umat-umat Tuhan agar kita bisa menjadi raksasa-raksasa iman, diharapkan kita harus memandang, ya, kita harus memandang kepada Yesus. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus. Karena dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita akan melihat perubahan juga dalam hidup kita. Ya, Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita adalah taklukkan hidup, taklukkan perjalanan hidupmu, ya, seperti Yosua dan Kaleb dengan memandang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Setia kepada Tuhan, setia kepada janjinya, dan kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka ketika perpaduan antara usaha dan upaya yang kita dapat lakukan sebagai manusia dan apa yang Tuhan dapat tambahkan untuk mendukung mencapai segala tujuan kita, maka semuanya akan berhasil. Ya, raksasa-raksasa iman. Amin. Terima kasih Pendeta. Boleh Pendeta tutup dengan doa? Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk diskusi kami belajar bersama. Raksasa-raksasa iman, Yosua dan Kaleb. Banyak hal kisah dari kehidupan kedua hamba Tuhan ini yang patut dan layak untuk kami contoh dan teladani. Tapi secara manusia terkadang kami sulit untuk mengikutinya Bapa. Namun kami percaya, sebagaimana Yosua dan Kaleb sanggup melakukannya, maka kami juga yakin dan percaya kami juga dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bantu kami Bapa, tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki roh yang berbeda dari orang lain, yaitu menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Berkati acara kami selanjutnya, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan akan siaran ini. Kiranya kami terberkati atas firman-Mu yang kami baru saja bicarakan dan diskusikan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Demikian diskusi kita bertemu di sahabat-sahabat yang akan datang.